ka'annaha kaukabun dzurri. Ya, permisalan orang mukmin yang disebutkan dalam surat An-Nur itu seperti apa? Az-zujaja bil misbah fi zujaja, yaitu seperti lampu yang ada dalam kaca. Ya, ka'annahu kaukabun dzurri, seakan-akan itu seperti apa? Bintang yang menyala terang. Wahia qalbul mu'min al-maftur 'alal iman wastimdaduhu minas syari'atil khalisah as-safiyah al-wasilah ilaihi min ghairi kadrin wala takhlid. Itulah hati orang mukmin, ya, yang diberi fitrah atas keimanan dan diberi sumber dari syariat yang murni, suci, ya, yang bisa mengantarkan kepada Allah tanpa ada noda dan tanpa ada campuran-campuran. Kama sayati takriruhu fi maudhi'ihi insyaallah, sebagaimana penjelasannya nanti akan dijelaskan pada penafsiran surat An-Nur, ya. Summa daraba mathalal ubbad minal kuffar. Kemudian Allah memberikan permisalan orang-orang kafir, alladzina ya'taqiduna annahum ala syai', yang mana mereka menyangka berada di atas ilmu, walaisu ala syai', padahal tidak memiliki ilmu sama sekali. Wahum ashabul jahlil murakkab, mereka orang-orang kafir yang bodohnya berlipat-lipat, ya, bertumpuk-tumpuk. Fi qaulihi, Allah sebutkan dalam ayat walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ati yahsabuhu dham'anu ma'a. Dan orang-orang kafir, amalan mereka itu seperti fata morgana yang ada di dataran, ya, yahsabuhu dham'anu ma'a, yang mana orang dahaga menyangka di situ ada air, padahal hanya fata morgana, tipuan. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a, hingga ketika dia mendatanginya dia tidak mendapatkan apapun. Summa daraba masalal kuffar al-juhal al-jahlal basit. Kemudian Allah memberikan permisalan orang-orang kafir, ya, yang mereka orang kafir bodoh, tapi bodohnya masih bodoh yang standar. Wahumul ladzina qala ta'ala fihim, mereka yang Allah gambarkan dalam apa? Dalam ayatnya, ya, surat An-Nur ayat 40, sebelumnya itu ayat 39. Au kadzulumatin fi bahril lujji yaghshahu mauj min fawqihi maujum min fawqihi sahab zulumatum ba'duha fawqa ba'din idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur, ya. Atau seperti kegelapan yang ada dalam lautan yang dalam, diliputi gelombang, ya, diliputi gelombang ombak, di atasnya gelombang ombak dan di atasnya awan. Kegelapan sebagian, di atas sebagian yang lain. Apabila dia mengeluarkan tangannya hampir tidak bisa melihatnya. Dan barang siapa yang Allah tidak memberikan cahaya kepadanya, maka dia tidak akan memiliki cahaya. Nah, dalam surat An-Nur itu dimulai dari apa? Allahu nurus samawati wal ard, seperti yang digambarkan oleh Ibnu Katsir di atas. Jadi Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al misbahu fi zujajah, sampai akhir ayat. Nah, ayat ini berbicara tentang permisalan orang mukmin, ya. Kemudian yang kedua, permisalan orang-orang kafir, yang mana orang kafir ini terbagi dua. Orang kafir yang jahil murakkab. Jahil murakkab itu punya ilmu, akan tetapi ilmunya itu berlawanan dengan apa? Dengan kebenaran. Itu disebut jahil murakkab.
Jadi orang punya pemahaman, akan tapi pemahaman itu malah berlawanan dengan apa? Dengan kenyataan. Jadi kalau seseorang ditanya 1 tambah 1 sama dengan berapa, saya tidak tahu, itu masih jahal basit. Ini orang bodoh yang masih standar, orang bodoh yang ringan. Tapi kalau dia menjawab dengan jawaban yang salah, 1 tambah 1 sama dengan berapa? 3. Dia menjawab dengan PD 3. Nah, ini namanya jahal murakkab. Ya, bodoh yang berlipat-lipat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang orang kafir yang jahal murakkab semacam ini. Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat farihu bima indahum minal ilmi. Dan ketika datang kepada mereka rasul-rasul mereka yang diutus oleh Allah bil bayyinat dengan bukti yang terang, farihu bima indahum minal ilm. Mereka sombong, merasa bangga dengan ilmu yang mereka miliki. Ya, di sini penafsirannya ilmu yang mereka miliki ini adalah ilmu yang berlawanan dengan ilmu para rasul. Ya, diantaranya apa? Para rasul mengajarkan tauhid, mereka malah belajar sihir. Ya, sihir ini kekufuran, berlawanan dengan apa? Berlawanan dengan tauhid. Nah, mereka bangga dengan ilmu yang berlawanan dengan ilmu para rasul. Maka dikatakan mereka adalah orang kafir yang jahal murakkab. Baik. Sedangkan pada ayat yang ke-40 dari surat An-Nur itu menceritakan tentang orang jahil, ya, orang kafir yang jahilnya, bodohnya itu masih bodoh yang ringan. Faqassamal kuffar hahuna ila qismain. Maka Allah membagi orang kafir di sini, yaitu dalam surat An-Nur itu menjadi 2 golongan, da'iyatun wa muqallid, yaitu orang kafir dai dan orang kafir yang taklid. Dai yang mendakwahkan apa? Kebatilannya, yang mendakwahkan kesesatannya. Kama dzakarahuma fi awwali suratil hajj, sebagaimana Allah sebutkan di awal-awal surat Al-Hajj, ya. Wa qala wa minan nasi may yattakhidhu min wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilm wa yattabi'u kulla syaitonim marid. Dan di antara manusia itu ada yang mendebat Allah. Ya, sebentar. Dan di antara manusia ini ada yang mendebat Allah bi ghairi ilmin, ya, tanpa ilmu. Wa yattabi, dan mereka mengikuti kulla syaitonim marid, setiap syaiton yang jahat. Nah, Syekh Sa'di rahimahullah menyebutkan di sini bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Apakah mereka mungkin, ya, mendebat tanpa ilmu? Tidak mungkin, ya. Maka Syekh Sa'di mengatakan wa minan nas ta'ifah wa firqah. Di antara manusia itu ada golongan salaku thariqad dolal, yang menempuh jalan kesesatan. Wa ja'alu yujadiluna bil batilil haqqo, dan mulailah mereka membantah kebenaran dengan kebatilan. Berarti ilmu mereka ada, tapi ilmu kebatilan. Ya, dan dalam Al-Qur'an ilmu kebatilan semacam ini tidak dianggap sebagai ilmu. Makanya Allah menyebutkan bi ghairi ilmin, ya, yang mendebat Allah itu tanpa apa? Membantah Allah tanpa ilmu. Yuriduna ihqaqal batil wa ibtalal haq, yang mereka inginkan adalah memutarbalikkan fakta agar yang batil menjadi hak dan yang hak itu menjadi batil. Wal hal annahum fi ghayatil jahli, ya, padahal aslinya mereka itu sangat bodoh. Ma indahum minal ilmi syai', mereka tidak punya ilmu sedikit pun.
wa ghayatu ma indahum. Ya, puncak ilmu yang mereka miliki hanyalah taqlidu a'immatid dolal. Itu taklid pada ulama-ulama sesat mereka. Min kulli syaitonim marid, ya, mengikuti syaiton-syaiton yang jahat, mutamarrid 'ala Allah wa 'ala rusulih, yang mereka durhaka, ya, kepada Allah dan Rasulnya, mu'anid lahum, memusuhinya, wa qad syaqallahu wa rasulah wa shara minal a'immah alladzina yad'una ilan nar, ya, mereka durhaka kepada Allah dan Rasulnya dan menjadi para pemimpin yang mengajak manusia ke neraka. Nah, ini disebutkan dalam tafsir As-Sa'di. Menunjukkan apa? Di antara orang-orang kafir itu ada da'inya, ya, yang mengajak pada kebatilan, dan di antara orang-orang kafir itu hanya ada muqallid, yaitu orang awamnya lah, ya, yang taklid dengan imam-imamnya. Wa qad qassama Allah al-mu'minin fi suratil waqiah wa akhiriha, dan Allah telah membagi golongan orang-orang mukmin dalam surat Al-Waqiah, ya, di awal-awal surat Al-Waqiah dan di akhir-akhirnya. Wa fi suratil insan, demikian juga disebutkan dalam surat Al-Insan, ila qismain, ya, orang mukmin juga dibagi menjadi dua golongan. Sabiqun wa humul muqarrabun wa ashabu yamin wa humul abror, yaitu sabiqun. Sabiqun, mereka lah orang-orang yang didekatkan. Dan golongan yang kedua di antara orang mukmin, wa ashabu yamin, ya, golongan kanan, wa humul abror, dan mereka lah orang-orang yang beruntung atau orang-orang yang baik. Nah, sedikit kita mengulas apa perbedaan dari dua golongan tersebut, ya. Ada sabiqun wa humul muqarrabun wa ashabu yamin wa humul abror. Nah, dalam ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa taala membagi orang mukmin itu menjadi tiga. Dalam surat Fatir ayat 32, Allah berkata, "Summa aurasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan Alkitab itu kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Faminhum dzalimun li nafsi. Di antara mereka yang kami pilih, ya, mewarisi Alkitab itu orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang muqtasid pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah, dan di antara mereka ada yang sabiqum bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, biiznillah, dengan izin Allah. Kalau kita lihat dari orang-orang mukmin yang beruntung, ya, terbagi dua, ya, muqtasid dan sabiqum bil khairat. Akan tapi kalau kita lihat ada orang mukmin yang juga berbuat dosa, zalim terhadap dirinya, maka orang mukmin itu terbagi tiga. Ya, orang zalim terhadap dirinya, yang kedua muqtasid, yang ketiga adalah sabiqum bil khairat. Nah, ini ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, ya, penafsirannya, bahwasannya zalimul li nafsihi itu adalah orang yang kadang-kadang melaksanakan kewajiban, kadang-kadang meninggalkan kewajiban. Kadang-kadang dia bisa menjauhi larangan dan kadang-kadang dia terjerumus pada larangan. Ini zalimul li nafsi. Tapi ini masih apa? Dipilih oleh Allah untuk mewarisi Alkitab. Ya. Kemudian golongan yang kedua, yaitu orang yang hanya cukup dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban dan menjauhi seluruh larangan-larangan. Ya, maka disebut muqtasid. Muqtasid, ya, sudah merasa cukup dengan melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan. Ini juga
orang yang selamat, ya. Kemudian yang ketiga, sabiqum bil khairat. Sabiqum bil khairat ini adalah orang yang menyempurnakan agamanya, tidak hanya melaksanakan kewajiban, tapi dia sempurnakan dengan melaksanakan amalan-amalan yang sunnah, ibadah-ibadah nafilah, ibadah-ibadah sunnah. Kalau kita praktekkan dengan sholat 5 waktu misalnya, zalimul li nafsi, itu adalah orang yang kadang sholat, kadang tidak. Ya, muqtasid, orang yang menjaga sholat 5 waktunya, sholat 5 waktunya saja. Sedangkan sabiqum bil khairat itu adalah orang yang sholat 5 waktu plus dia menjaga sholat sunnah rawatibnya. Ya, sholat sunnah sebelum dan sholat sunnah setelah sholat 5 waktu. Kenapa disebut sabiqum bil khairat? Orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, ketahuilah bahwasannya perlombaan itu tidak berlaku pada kewajiban. Jadi kalau seseorang sama-sama punya kewajiban puasa, itu tidak ada yang diperlombakan. Ya, karena sama-sama menunaikan kewajiban. Itu sudah wajib bagi Anda. Maka yang diperlombakan itu adalah sesuatu yang tidak wajib, apakah dia bisa melaksanakan. Jadi melaksanakan kewajiban itu bukan bukan sesuatu yang diperlombakan. Kenapa Anda sholat? Nggak perlu Anda bangga, ya, nggak perlu Anda bangga. Sesuatu yang diwajibkan itu tidak bisa dibanggakan di hadapan orang lain. Kenapa? Ya itu menjadi kewajiban Anda. Ya, seperti apa? Seseorang bangga, saya bisa puasa Ramadan. Ya, bagi orang lain, iya, saya juga puasa. Itu wajib bagi kita semua. Ya, bahkan orang yang tidak puasa itu yang tercela. Akan tapi kalau seseorang bisa puasa sunnah, ya, menyempurnakan puasa Ramadannya, barulah ini orang yang disebut sabiqum bil khairat, karena dia melaksanakan sesuatu yang tidak diwajibkan. Baik. Kita kembali ke pembahasan yang kita bahas. Fatalah khoso min majmu' hadil ayat al-karimat, maka ringkasan, ya, faidah yang bisa diambil dari kumpulan ayat-ayat yang mulia ini, annal mu'minina sinfan, orang mukmin ada 2 macam, ya. Muqarrabun wa abror, orang mukmin yang muqarrabun didekatkan, wa abror, ya. Ini yang disebutkan dalam surat Al-Waqiah. Wa annal kafirina sinfan, orang kafir juga 2 macam, du'atun wa muqallidun, ya, para dai dan orang yang taklid. Ini yang disebutkan dalam surat An-Nur. Wa annal munafiqina aidan sinfan, dan orang munafik juga ada 2 golongan. Munafik kholis, ya, munafik sejati. Wa munafik fihi syu'bah min nifaq, dan orang munafik yang hanya memiliki salah satu cabang kemunafikan. Oleh sebab itu, sebagian orang munafik tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia diancam, dijamin masuk neraka, seperti ayat yang menyebutkan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ya, orang munafik itu di tingkatan neraka paling bawah. Jadi kalau surga itu darajat itu bertangga, ya. Yang paling yang paling tinggi itu yang paling mulia. Sedangkan neraka itu darokat itu tingkatannya ke bawah. Yang paling yang paling besar azabnya, yang paling keras azabnya itu adalah yang paling bawah. Baik. Sedangkan dalam ayat yang lain Allah menyebutkan tentang perbuatan orang munafik, ya, di antara mereka ada yang dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dalam surat At-Taubah, ya, Allah menyebutkan tentang orang munafik. Yahdharul munafiqun ayat 64 ya sampai 66. 67, 68 juga masih berbicara tentang orang munafik. Kita baca dari ayat 64. Yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum fi qulubihim. Qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun. Ya. Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, ya, teruskanlah perbuatanmu mengolok-olok Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu. Nah, ayat ini turun berkaitan dengan suatu sebab, yang mana Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, dalam sebuah perjalanan bersama Rasulullah dan para sahabat, dia kumpul ketika singgah istirahat, dia kumpul dengan golongannya sendiri. Kemudian mengejek Rasulullah dan para sahabat. Ya, mereka mengatakan, kami tidak pernah melihat, ya, seperti teman-teman kita yang hafal Al-Quran. Ternyata paling banyak makan dan paling pengecut ketika berperang. Ya, kemudian di antara mereka ada orang yang melaporkan kepada Rasulullah. Dan orang ini masih apa? Masih sangat muda, masih kecil. Maka tidak dipercaya. Ya, ketika dilaporkan kepada Rasulullah, ya, orang-orang munafik malah membantah. Ya, kenapa kamu percaya sama anak kecil saja? Turunlah ayat yang membenarkan laporan tersebut. Kemudian Allah berkata, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ya, apabila engkau bertanya kepada mereka, kenapa engkau, ya, menghina Allah dan Rasul-Nya dan kaum mukminin, maka mereka menjawab, ya, kami hanya bermain-main saja. Ya, menghilangkan rasa capek dari safar. Artinya apa? Bersendau gurau, melawak. Maka qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Ya. Mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok? Jadi kenapa engkau menjadikan bahan candaan dengan menghina Allah dan Rasul-Nya? Kenapa? Itu tidak diperbolehkan. Maka Allah berkata, la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Ya, janganlah engkau mencari udzur. Sesungguhnya apa? Janganlah engkau meminta maaf, janganlah engkau mencari udzur. Sesungguhnya engkau telah kafir setelah iman. Inna'fu an ta'ifatim minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Kalau kami memaafkan sebagian golongan di antara kamu, kami akan mengadab, ya, sebagian di antara mereka. Jadi sebagian di antara kamu, ya, ada yang kami maafkan, sebagian di antara kamu tetap akan kami adab, tidak dimaafkan. Bi'annahum kanu mujrimin, karena mereka adalah orang-orang yang berbuat dosa, berbuat jahat. Nah, kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Ternyata di antara mereka ada yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal aslinya orang munafik itu masuk neraka, tidak akan masuk surga, tidak akan dimaafkan. Bahkan didoakan juga dilarang. Yang Allah berkata, wala tusolli ala ahadim minhum mata abada wala taqum ala qabri. Ya, janganlah engkau mendoakan orang yang mati di antara mereka selama-lamanya, dan janganlah engkau berdiri mendoakan mereka di atas kuburannya. Nah, berarti orang munafik hukum asalnya seperti ini, tapi ada yang dimaafkan. Nah, bagaimana kita menjamak dua ayat tersebut? Maka seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, di antara orang munafik terbagi dua. Orang munafik yang sejati, ini adalah orang munafik murni nifak,
yang disebut apa? Fiddarkil asfali minan nar. Kemudian yang kedua, orang munafik yang hanya apa? Ikut-ikutan, dalam dirinya ada salah satu cabang dari cabang-cabang sifat nifak. Kemungkinan ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama jaa fi sahihain. Kemudian Ibnu Katsir memperkuat pendapatnya, ya, pembagian orang munafik semacam ini dengan menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. An Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, salasun man kunna fihi kana munafiqan khalison. Ada 3 sifat apabila ada dalam diri seseorang, maka dia adalah orang munafik sejati. Wa man kanat fihi wahidah minhunna, dan barang siapa yang ada salah satu sifat dari 3 sifat itu dalam dirinya, kanat fihi khoslah minan nifaq, berarti dia telah memiliki salah satu sifat munafik, hatta yada'aha, hingga dia meninggalkannya. Man idza haddasa kadzab, orang apabila berbicara berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf, dan apabila dia berjanji mengingkari. Wa idza tumina khana, dan apabila diberi amanah dia berkhianat. Subhanallah, ya. Ini kalau mau dipraktekkan pada kampanye orang yang pilkada atau pilpres, sangat berat sekali, ya. Orang berjanji dengan berbagai macam janji, yang mana janji itu masih berkaitan dengan apa? Dengan keputusan orang lain. Dia akan berjanji, ya, memberikan ini, tapi berkaitan dengan apa? Undang-undang. Apakah bisa dia menabrak? Berkaitan dengan keputusan DPR MPR, ya, menunggu keputusan DPR MPR. Kemudian apa yang mereka janjikan itu bukan uangnya sendiri, itu uangnya rakyat, ya. Apakah dia akan mengorbankan kepentingan rakyat yang lebih apa? Lebih primer, kebutuhan pokok, daripada kampanye-kampanye yang mungkin itu bukan kebutuhan pokok. Susah, ya, berat sekali orang yang apa namanya? Berkampanye untuk mendapatkan suatu jabatan. Mungkin dusta dalam ucapannya, mungkin berjanji tidak menepati, atau mungkin malah korupsi, tidak amanah. Istadallu bihi ala annal insan qad takunu fihi syu'bah min iman. Maka para ulama berdalil dengan hadis di atas bahwasannya manusia itu mungkin dalam dirinya ada salah satu cabang keimanan, wa syu'bah min nifaq, dan ada salah satu cabang kemunafikan. Ya, imma amaliyun lihadal hadis, mungkin nifaknya itu adalah nifak amali seperti yang disebutkan dalam hadis ini, au i'tiqadi, atau munafiknya itu munafik i'tiqadi, berkaitan dengan akidah seperti yang disebutkan dalam ayat yang kita baca di surat Al-Baqarah. Kama dhahaba ilaihi ta'ifatun minas salaf wa ba'dul ulama kama taqaddam, seperti yang menjadi pendapat beberapa ulama salaf dan beberapa ulama yang lain seperti yang sudah kita jelaskan. Kama sayati insya Allah, seperti yang akan datang penjelasannya insya Allah. Warawal Imam Ahmad an Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Sa'id, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qulub arba'ah, ya, hati itu ada 4 macam. Qalbun ajrat fihi mithlus sirat yuzhar, wal qalbun aghlaf marbutun ala ghilafihi, wa qalbun mangkusun, wa qalbun musaffahun. Ada hati itu, ada hati yang ajrat. Ya, ajrat ini hati yang bersih.
maka dia bersinar seperti lampu. Kemudian yang kedua, wa qalbun aghlaf, qalbun yang tertutup, ya, marbutun ala ghilafihi, terikat di atas tutupnya. Wa qalbun mangkus, yang ketiga adalah hati yang terbalik, ya, hati yang terbalik. Kemudian yang keempat, wa qalbun musaffah, dan qalbun yang hancur, ya. Fa ammal qalbul ajrad fa qalbul mu'min, adapun hati yang bersih itu adalah hatinya orang mukmin. Sirajuhu fihi nuruhu, ya, bercahaya terang. Wa ammal qalbul aghlaf, adapun hati yang tertutup, fa qalbul kafir, itu adalah hatinya orang kafir. Wa ammal qalbul mangkus fa qalbul munafiq, arafa summa angkara, ya, itu adalah hatinya orang munafik yang awalnya dia mengetahui kebenaran kemudian mengingkarinya. Wa amma qalbul musaffah, adapun hati yang musaffah, fa qalbun fihi imanun wa nifaqun, yaitu hati yang ada benih-benih keimanan, ada benih-benih kemunafikan. Wa masalul iman fihi kamasalil buklah yamudduhal ma'at thayyib, ya, maka permisalan keimanan dalam hati itu seperti apa? Seperti benih, ya, yang bisa tumbuh dengan diberi apa? Diberi air yang baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di akhir surat Muhammad permisalan para sahabat itu seperti apa? Seperti benih, ya, yang tumbuh berkembang membuat para petani yang lain iri. Wa mislun nifaq atau wa masalun nifaq fihi kamasalil qurhah yamudduha al-qayh wad dam, dan permisalan nifak itu seperti permisalan luka yang dipenuhi dengan darah dan nanah, ya. Fa ayyul maddatain ghalabat alal ukhra ghalabat alaihi wa isnaduhu jayyid hasan, ya. Maka di antara dua perkara itu mana yang lebih kuat, itu yang mengalahkan. Dan ini riwayat Imam Ahmad, sanadnya jayyid hasan. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian Ibnu Katsir berkata, wa qaulu ta'ala walau sya'allahu la dzahaba bisam'ihim wa absarihim. Jika Allah berkehendak, Allah akan mencabut pendengaran dan penglihatan mereka. Lima taraku minal haq ba'da ma'rifati, karena mereka meninggalkan kebenaran setelah mengenalnya, setelah mengetahuinya. Ini sebagai apa? Sebagai hukuman bagi orang yang sudah tahu kebenaran tidak mau mengikutinya, kemudian kemungkinan Allah Subhanahu wa taala akan mencabut, ya, mencabut kebenaran itu dan dia tidak akan bisa mendapatkannya lagi. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Qala Ibnu Jarir, innama wasafallahu ta'ala nafsahu bil qudrah ala kulli syai'in fi hadzal maudhi' li'annahu hadzaral munafiqina ba'sah wa sutuwatah wa akhbarahum annahu bihim muhit. Ya, Ibnu Jarir mengatakan Allah mensifati dirinya dengan sifat al-qudrah ala kulli syai', ya, maha kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Dalam ayat ini, padahal ayat ini bukan berbicara tentang kemahakuasaan Allah, tapi berbicara tentang apa? Orang munafik. Maka kaitannya apa? Karena Allah ingin memberi peringatan keras kepada orang munafik tentang azab Allah. Allah memberitahukan kepada mereka kalau Allah itu mengawasi mereka, meliputi mereka.
wa ala idhabi asma'im wa absarihim qadir, dan Allah juga maha kuasa, maha mampu untuk mencabut penglihatan mereka dan pendengaran mereka. Wa makna qadir, qadir, dan arti dari qadir yaitu qadir, karena qadir sifat musabbahah dari isim fa'il qadir. Kama anna makna alim, alim, sebagaimana makna alim itu adalah alim, karena ini sifat musabbahah yang serupa dengan isim fa'il akan tetapi tidak mengikuti wazan isim fa'il. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, ini kelanjutan dari penafsiran ayat yang kita bahas di atas. Maka dengan demikian ya kita ambil kesimpulan, sebagaimana nifak itu ada nifak amali, ada nifak i'tiqadi, sesungguhnya kekufuran seperti itu pula. Ada kufur i'tiqadi, ada kufur amali. Ya, ada kufur i'tiqadi, ada kufur amali. Kufur i'tiqadi yaitu kekufuran yang berasal dari keyakinan. Ya, seperti apa? Ya, kufur terhadap risalah dan nubuwah Rasulullah, maka dia kafir. Ya, adapun kufur amali yaitu orangnya mukmin, sudah bersyahadat la ilaha illallah, dia sholat puasa, akan tetapi melakukan salah satu dari perbuatan orang-orang kafir. Ya, maka Rasulullah SAW menyebutkan ada 4 perkara dalam umatku yang itu termasuk perbuatan orang kafir jahiliyah. Ya, di antaranya apa? Di antaranya adalah meratapi kematian si mayit, ya, kemudian bangga dengan kedudukan dan mencela nasab orang lain. Kemudian yang keempat adalah menisbatkan turunnya hujan itu kepada bintang. Jadi kita turun hujan karena bintang ini, karena bintang ini. Itu adalah kufur amali. Karena itu pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ya, diceritakan oleh seorang sahabat bahwasannya kami ketika selesai sholat subuh, ya, masih mendapatkan bekas-bekas hujan. Maka Rasulullah selesai sholat subuh berkhutbah di hadapan para sahabat dengan mengatakan pagi ini sebagian hambaku, jadi Allah berkata, pagi ini sebagian hambaku ada yang beriman denganku dan kafir dengan bintang, dan di antara mereka sebaliknya ada yang beriman dengan bintang dan kafir denganku. Barang siapa yang berkata kami diberi hujan karena nikmat Allah, ya, karena Allah dan rahmatnya, maka dia beriman denganku, dan kafir dengan bintang. Namun barang siapa yang mengatakan kami diberi hujan karena bintang, ya, maka dia telah beriman dengan bintang itu dan kafir denganku. Nah, apakah Rasulullah memerintahkan mereka untuk masuk Islam lagi? Tidak. Berarti ini adalah kufur kufur amali. Nah, dengan demikian maka kita akan bisa bisa menempatkan penafsiran Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun. Jadi barang siapa yang tidak berhukum dengan Allah, mereka kafir. Ya, ini dalam salah satu ayat. Kemudian dalam ayat berikutnya, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia fasik. Kemudian ayat yang ketiga, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia zalim. Nah, Ibnu Abbas menafsirkan ayat pertama yang menyebutkan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Ibnu Abbas itu menafsirkan kufrun duna kufrin. Ini adalah kufur kecil, bukan kufur besar. Atau dengan kata lain, ini adalah kufur yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Berarti Kufur amali.
Ya, kufur amali. Karena beberapa orang itu meyakini hanya hukum Allah yang terbaik, akan tetapi dia tidak bisa memberlakukan hukum Allah dalam keputusannya. Kenapa? Dia terpaksa. Ya, dia terpaksa. Kalau kita bertanya kepada kaum muslimin yang ada di mahkamah, ya, yang ada di DPR, MPR, ya, yang masih punya keimanan yang kuat, mereka masih meyakini hanya hukum Allah yang terbaik. Tapi apakah bisa melaksanakan hukum Allah? Tidak bisa. Ya, karena kondisi negara yang punya punya undang-undang tersendiri. Kemudian apakah kita mengkafirkan mereka? Jawabannya tidak. Ya. Demikian juga para aparat penegak hukum, apakah kita kafirkan? Tidak. Mereka tidak mampu melaksanakan, atau mungkin ya dalam kondisi tertentu seperti yang digambarkan di atas, mungkin dalam kondisi tertentu memang benar-benar kafir kalau dia mengatakan hukum undang-undang lebih baik daripada hukum Islam, atau mungkin dia fasik karena mengambil keuntungan dari melaksanakan hukum buatan manusia daripada buatan Allah, tapi masih meyakini kebenaran hukum Allah dan lebih baik hukum Allah, maka fasik, atau mungkin dia zalim. Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, apabila ada pertanyaan dipersilahkan. Ya. Betapa beratnya topik hari ini dikaitkan dengan pilkada dan pilpres. Mungkin saya agak melebar sedikit. Ustadz alumni dari Timur Tengah. Artinya pernah tinggal di sana lama, belajar di sana lama. Pertanyaan saya begini, maksud saya Saudi itu secara geopolitik stabil. Tidak pernah terjadi pergolakan di Saudi. Boleh jadi kita berpikir negara trendsetter lah. Jadi semua yang datang dari Saudi pasti jadi tren diikuti di banyak negara di luar itu gitu. Pertanyaan saya begini, topik hari ini dikaitkan misalnya dengan masalah Palestina, masalah Gaza ini. Dari pidato-pidato di PBB terakhir kemarin, Menteri Wakil Saudi bahasanya normatif, Yordan normatif, malah yang keras Afrika Selatan. Indonesia Retno termasuk keras, mengatakan Netanyahu sebagai pembohong, penipu. Nah, pertanyaan saya, Ustadz yang memang pernah belajar dari sana itu, kira-kira pendapat Ustadz bagaimana nih? Konflik Gaza ini sudah hampir 80 tahun seperti ini, kemudian terlunta-lunta seperti ini, sengsara seperti ini, dan sikap Muslim juga tidak satu. Nah, saya ingin mendengar pendapat Ustadz yang memang pernah tinggal di Saudi, lama di Saudi, belajar di sana tentang konflik ini, Ustadz. Itu aja, Ustadz. Ya. Tentang Palestina itu adalah problem internasional. Kalau itu adalah problem internasional, berarti tidak bisa diselesaikan per negara. Saudi sendiri ingin menyelesaikan, mati. Ya, coba negara-negara yang paling dekat saja, kalau mau menyerang Israel, habis Israel. Mesir itu punya persenjataan canggih. Ya, bahkan bisa dikatakan Mesir sekarang mungkin salah satu negara Arab terkuat. Tapi kenapa orang mengarahkan kritikannya ke Saudi, bukan ke Mesir? Gak usah Mesir lah, Turki. Turki itu punya peralatan canggih, peralatan militer canggih. Dia juga punya kedudukan di mata Amerika. Akan tapi apa yang dia lakukan untuk Palestina? Hanya dengan kata-kata saja. Ya, praktek nyatanya tidak. Seluruh kontainer persenjataan itu lewat mana dikirim?
Lewat mana? Lewat Turki. Lewat Turki. Ketika Houthi memblokir ya laut mereka dan kontainer tidak bisa lewat, maka mereka lewat darat, lewat Saudi dan negara-negara sekitarnya. Maka Saudi langsung dicap sebagai pengkhianat. Kenapa tidak mengecap Turki? Ya, kontainer juga lewat Turki. Sebelum diserang oleh Houthi di laut Yaman, itu sudah apa? Sudah dikirim lewat laut Turki. Kenapa tidak diserang Turki? Kenapa? Kalau kita mau bersikap adil ya, sama-sama menempatkan negara yang lain. Baik. Pembahasan ini sebenarnya sudah dibahas oleh siapa? Oleh Imam Albani rahimahullah. Yang mana Imam Albani itu bukan orang Saudi. Ya, dia tinggal di Syam. Dia mengatakan apa? Orang-orang Palestina kalau ingin membebaskan Palestina, keluar dulu dari Palestina. Ya. Perteguh keimanan mereka, perkuat keislaman mereka, kemudian kembali ke Palestina. Kenapa? Karena di Palestina sendiri, ya pejuang-pejuang yang ada di Palestina itu susah untuk apa? Susah untuk diketahui ikut golongan yang mana. Dulu kan banyak golongan ya, golongan-golongan pejuang yang ada di Palestina itu banyak. Yang paling bahaya itu adalah pejuang-pejuang yang kiblatnya ke Iran. Ya, seperti sebelumnya pejuang Hamas yang dibunuh di Iran, siapa namanya? Didatangi oleh Yusuf Kalla. Proses pemakamannya. Nah, pertanyaannya, itu mati dibunuh oleh Iran ataukah mati dibunuh oleh Israel? Kedua-duanya. Tapi yang benar, yang melaksanakan eksekusi itu adalah pasukan revolusi Iran, bukan yang lain. Iran berarti yang punya apa? Punya keinginan membunuh dia. Kenapa dia dibunuh? Karena tidak bisa dikendalikan. Jadi perangnya Iran dengan Israel itu hanya sandiwara. Ya, perangnya hanya sandiwara. Makanya kenapa Saudi itu sangat apa? Sangat menjaga kondisi Timur Tengah dan seakan-akan dia pro Israel. Kenapa? Karena Israel itu punya akad-akad rahasia dengan orang-orang Syiah. Jadi seperti Houthi. Houthi itu ingin menghantam Iran. Dia meluncurkan rudal dari Yaman. Tapi apakah mereka bisa dipercaya rudal itu sampai ke mana? Ke Israel, ataukah dia jatuh di Mekah? Ya, makanya ada yang memprediksi bahwasannya itu semua sandiwara. Jadi Houthi itu ingin menyerang Mekah, ya, dengan apa? Dengan alasan punya masalah dengan Israel. Ngomongnya menyerang Israel, tapi kan jauh sekali ya. Jauh sekali, dan dia punya peralatan canggih tidak seperti negara-negara lain. Rata-rata dari Iran senjatanya. Bahkan ketika mereka menyerang Yaman, presidennya lari ya dan berhasil menguasai Yaman sebelum dibantu oleh Saudi. Mereka mengatakan apa? Tahun depan Mekah. Tahun depan Mekah. Dan benar, tahun berikutnya kan mereka menyerang kilang minyak Saudi. Itu siapa? Iran dan Houthi. Makanya Saudi tidak toleran terhadap Houthi yang ingin menguasai Yaman. Maka dia turun. Lebih baik melakukan perang dengan Houthi di negara Yaman daripada mereka masuk ke Saudi. Nah. Kemudian yang kedua, bahwasannya masalah Israel itu masalah bukan dengan mukanya Israel, tapi itu masalah dengan apa?
Masalah dengan Amerika dan sekutunya. Masalahnya itu dengan Amerika dan sekutunya. Saya lupa ada sejarah, ya tahun berapa saya lupa. Pokoknya pernah terjadi Mesir itu menyerang Israel dan berhasil sampai ke jantung kota mereka. Akan tetapi Presiden Mesir waktu itu langsung ditelepon oleh Amerika, berhenti dan pulang. Kalau tidak, Amerika akan nyerang Mesir. Sekarang juga seperti itu, ya sama. Seperti Lebanon diserang, Syam diserang, ya. Pertanyaannya, kenapa mereka tidak membalas? Kenapa mereka tidak membalas? Kalau membalas berarti apa? Nyerang ke Israel. Kenapa? Ini masalah politik yang harus perlu apa? Perlu kita analisa. Kenapa mereka tidak mau balik menyerang? Padahal ketika perang dengan rakyatnya sendiri, mereka membabi buta, dibantai, Ahlussunnah dibantai. Tapi ketika diserang Israel, kenapa mereka diam, tidak membalas? Subhanallah, ya. Demikian juga Turki yang paling getol presidennya ingin mendirikan apa? Khilafah. Kenapa dia tidak menyerang Israel? Bahwasannya masalah ini masalah yang bukan sepele, masalah yang sangat besar. Kemungkinan akan terjadi perang dunia ketiga kalau mau dipaksakan. Artinya kondisi semacam ini mungkin, ya, walaupun Gaza, rakyat Palestina, orang Muslim terzolimi, ya, tidak bisa kita bela dengan senjata, ya. Lebih ringannya mungkin hanya bisa kita bela lewat politik dunia, ya. Mana yang bisa disantuni, mana yang bisa diajak keluar untuk tinggal di negara mereka, diajak keluar. Mungkin itu cara yang paling apa? Paling ringan mudorotnya daripada terang-terangan ingin melawan dan berperang dengan Israel. Nah, Allahu a'lam bishawab. Indonesia kan diserang. Iya. Indonesia diserang. Apakah membalas Indonesia? Mana komentarnya presidennya? Mana? Tidak ada. Padahal nyata-nyata Indonesia diserang dalam misi pasukan PBB. Tapi mana? Tidak hanya di Indonesia. Negara-negara lain, ya, dalam misi pasukan PBB mereka juga diserang, dihantam, bahkan mati. Ya, tapi mana komentar mereka? Jadi masalah Israel itu bukan masalah sepele. Demikian juga Saudi lebih lebih paham dalam masalah itu dalam kancah politik internasional. Hanya saja Saudi sekarang mulai menjaga jarak dengan Amerika. Ya, diantaranya Saudi mulai membuang dolar. Ya, yang dulu minyaknya dijual dengan dolar, sekarang tidak lagi dijual dengan dolar. Dan muncul kubu kedua sekarang, Rusia, ya, Cina, dan negara-negara yang lain termasuk India. Muncul kubu ketiga, maka ada penyeimbang, ya, Amerika dan sekutu-sekutunya. Ya, kita berharaplah walaupun Palestina dalam kondisi semacam itu kita bantu, akan tapi kita berharap tidak terjadi perang dunia ketiga. Nah, Allahu a'lam bishawab. Terkait dengan melaksanakan hukum-hukum Allah sebagaimana ayat-ayat yang disampaikan oleh Ustaz. Berkenaan dengan firman Allah, lizzakari mislu hazzil unsayaini. Masalah warisan bagian laki-laki dua banding satu, dua laki-laki satu perempuan. Tapi kadang-kadang perempuan menuntut agar dibagi rata satu-satu dengan beberapa alasan. Apakah tidak termasuk dalam hal tidak melaksanakan hukum-hukum Allah?
Padahal hukum-hukum Allah tentang warisan dinyatakan tilka hududullah. Itulah hukum-hukum Allah. Tapi perempuan notot dengan sekian banyak alasan bahwa supaya 1:1. Dan boleh saja terjadi yang seperti itu. Bahwa sepakat karena ya itulah untuk menghindari perselisihan, bertentangan dan seterusnya dan seterusnya. Masalahnya apakah tidak termasuk bertentangan dengan hukum-hukum Allah? Mohon penjelasan dari Ustaz. Iya. Penegakan hukum Allah itu terbagi dua. Ada penegakan hukum Allah yang menjadi kewajiban setiap orang muslim. Setiap orang muslim harus menegakkan hukum Allah. Dan itu dibebankan kepada mereka perorangan. Ya diantaranya sholat, ya puasa, itu hukum Allah. Zakat, kemudian hukum-hukum yang berkaitan dengan rumah tangga, itu termasuk apa? Penegakan hukum Allah. Kemudian yang kedua, penegakan hukum Allah yang hanya dibebankan kepada waliul amr, seperti pencuri dipotong tangannya, orang berzina dirajam, ya, penyihir itu dipenggal dan seterusnya. Ya, yang berkaitan dengan hukum kejahatan, ya. Itu siapa yang diberi perintah untuk menegakkan? Waliul amr, bukan perorangan. Nah, apabila hukum-hukum Allah itu bisa ditegakkan perorangan tanpa harus dibawa ke pengadilan, maka hukum asalnya ditegakkan oleh perorangan. Termasuk apa? Pembagian warisan. Yang digambarkan lidzakari mithlu hadzil unsayain, ya, ahli waris laki-laki itu hukum asalnya harus dapat 2 kali lipat dari bagian, ya, warisan untuk anak perempuan atau ahli waris perempuan. Itu hukum asalnya. Nah, apabila ahli waris perempuan ingin dibagi rata, ya, apakah termasuk orang yang mengingkari hukum Allah? Ya, tanyakan kepada dia. Ya, apakah Anda mengingkari hukum Allah? Ya, apabila dia mengingkari hukum Allah, ya bisa jadi kufur. Akan tapi kalau dia mengatakan saya tidak mengingkari hukum Allah, tapi saya ingin dapat sama karena saya anak pertama, saya yang membantu bisnis ini, saya yang mengembangkan, ya berarti ini masuk dalam apa? Dalam masuk hawa nafsu, tidak kafir, ya. Akan tapi masuk dalam kategori hawa nafsu, ya, zalim li nafsihi, mungkin juga fasik. Namun apabila terjadi perselisihan tidak bisa diselesaikan secara pribadi-pribadi, secara keluarga, ya dibawa kepada hakim. Karena itu tugas mereka untuk menyelesaikan pertikaian di antara manusia. Hakim nanti yang akan menetapkan. Tapi hakim dibawa ke hakim apa? Ya pengadilan agama. Tapi kadang-kadang masalahnya dia banding ke pengadilan negeri. Ini salah. Kalau berkaitan dengan hukum-hukum agama, ya seharusnya ke pengadilan agama. Tapi kan negara kita membolehkan, ya, dari pengadilan agama banding ke pengadilan negeri. Boleh, ya? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena saya pernah dengar orang di pengadilan agama tidak berhasil, dia bandingnya ke pengadilan negeri. Kalau memang tidak boleh, itu lebih bagus. Artinya kalau sudah masuk di pengadilan agama, tidak boleh pindah ke pengadilan negeri. Itu bagus. Karena di beberapa negara juga diberlakukan seperti itu. Apabila di salah satu provinsi, ya, hakimnya itu bermadhab Syafi'i, maka dia menghukumi dengan madhab Syafi'i. Maka dia tidak boleh banding ke provinsi lain yang bermadhab berbeda. Hanya untuk apa? Memenangkan gugatan dia. Ini tidak boleh. Kalau dibatasi semacam ini, berarti apa? Berarti seseorang tidak bisa mempermainkan hukum Allah. Nah, Allahu a'lam bishawab. Nah, saya kira cukup. Wassallallahu ala Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.